Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah lama kita off ya, sekitar 2 bulan. Kita mulai lagi kajiannya hari ini dengan pengisi kajian hari ini Bunda Yusnita, sudah tahu ya. Saya Perwita Yolandari, bisa dipanggil Perwita, Mbak atau Abah boleh, silahkan. Kita mulai acara hari ini ya dengan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kami silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dikasih kelancaran, kesehatan sehingga bisa datang ke sini berkumpul kembali bersilaturahmi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah sehingga kita dapat melangkah ke kajian ini. Kemudian tak lupa kita junjung Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti ada berapa orang nih? 1, 2. Agak kesini aja. Suara saya kedengeran nggak sampai sana? Kedengeran. Bama Muda pindah situ. Ini ngomongin masalah cinta soalnya. Bama Muda kan jomblo. Itu tuh dekat Babeti. Terutama yang jomblo-jomblo ini, banyak yang jomblo. Kajian hari ini kan kita membahas tentang menyikapi cinta. Iya, menyikapi cinta kan ya? Ya, menyikapi cinta dan belajar memanah. Kalimat yang paling indah di dalam kamus itu adalah kalimat cinta. Cinta itu, jadi kalimat yang paling indah itu kalimat cinta. Kalau kita udah dengar dengan namanya cinta tuh kayaknya tuh hati seneng. Cinta itu tentang kebahagiaan, tentang keindahan. Cinta itu pengorbanan, cinta itu pengabdian. Cinta itu datang dari fitrah Allah. Jadi orang yang nggak punya cinta itu orang yang nggak normal. Ini orang normal enggak? Kalau orang nggak normal tuh nggak punya cinta. Jadi itulah cinta. Bahkan banyak orang yang ingin mendefinisikan cinta itu apa sih? Beda-beda, nggak ada yang pasti cinta itu apa sih? Beda-beda. Ada yang bilang, apa artinya cinta ini? Oh, cinta itu adalah kebahagiaan. Nanti kita beda orang lagi menjelaskan cinta itu keindahan. Nanti ada beda lagi, cinta itu pengorbanan. Nah, itu agungnya cinta tuh gitu. Bahkan kita sendiri yang punya cinta bingung menerangkan apa sih ini cinta. Bisa nggak menerangin cinta? Bisa dirasakan tapi ngejelasinnya, ngucapinnya susah. Itu cinta itu. Cinta yang hakiki. Cinta pemberi cinta. Siapa? Allah. Nah, di sini kita mau membahas cinta secara ilmiah. Cinta berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan pengalaman. Banyak kan pengalaman cinta tuh ya begitulah. Karena apa? Nggak tahu prosesnya, nggak tahu tahapannya. Nah, sekarang kita bahas cinta rasional dan cinta irasional. Kita harus memakai cinta rasional, bukan cinta irasional. Emang cinta irasional itu apa? Cinta irasional itu cinta buta, cinta asal-asalan, suka asal suka, tanpa ada alasan. Jadi kita kalau mau cinta seseorang harus punya alasan.
Itu namanya cinta irasional, cinta monyet lah kalau orang bilang. Apalagi kalau orang lagi masa-masa pubertas, cinta monyet kalau orang itu ya. Kalau ditanya kamu suka sama dia apa, nggak tahu nih, tapi rasa hati suka aja, nggak bisa. Itu namanya cinta asal-asalan. Nah, nanti ini kita bahas. Nah, sekarang kita bahas cinta rasional. Cinta rasional itu cinta yang masuk akal. Nangis. Iya. Cinta rasional, cinta masuk akal. Saat gendong dulu, gendong. Kalau nih, kadang kita bertemu dengan lawan jenis, hati berdebar-debar, jeduk. Nah, itu tanda hati-hati nih. Bukan, itu belum tanda cinta, hati-hati. Nih, kalau hati lagi berdebar, itu tanda ada orang yang mengetuk hati kita. Mengetuk hati kita nih. Kita jangan langsung membilang, wah ini adalah cinta. Nggak bisa ya. Jadi cinta yang benar itu harus ada proses, ada tahapannya. Bukan hati berdebar, wah ini kayaknya saya jatuh cinta. Enggak, itu sedang mengetuk hati. Kita lagi dipilih, lagi dikasih pilihan. Apakah saya harus jatuh cinta, apakah harus enggak. Hati-hati, jangan asal-asalan, asal cinta-cinta aja. Itu nggak bisa ya. Jadi saat hati berdebar, itu tanda mengetuk hati. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Dahulukan akal. Dahulukan akal, jangan membuka hati dulu. Dahulukan akal. Nah, setelah dahulukan akal, jangan membuka hati dulu. Nah, setelah itu kita sampingkan perasaan. Nah, ingat-ingat nih. Dahulukan akal, jangan perasaan. Jangan sampai perasaanmu menguasai akalmu. Kalau perasaan menguasai akal, nanti jadi acak-acakan. Nanti cintanya sembarangan, ya. Jangan, kita wanita harus cerdas. Harus pintar memilih. Harus jangan dikit-dikit senang, hati-hati ya. Nih. Itu namanya cinta rasional. Karena kita sedang mempelajari cinta berdasarkan ilmu, berdasarkan ajaran Nabi Muhammad, ajaran Allah. Jadi jangan sembarangan. Kemudian apa sih proses tahapannya? Proses-proses tahapan agar kita cara menyikapi cinta yang benar. Yang pertama, kagum. Kenapa saya suka sama orang ini ya? Oh, ternyata dia hafiz Quran. Oh, dia ternyata solehah. Oh, dia ternyata orangnya berwibawa, dermawan, sopan santun, baik kepada orang tua, puasanya rajin, dan lain sebagainya. Yang bagus-bagus, itu kagum. Nah, jadi kita harus tahu dulu, kita jadi wanita harus tetap memilih ya. Jangan asal-asalan suka aja. Kan banyak orang kadang suka, padahal orangnya nggak sholat. Nah, jadi harus ada tahapannya. Jangan sampai kita memutuskan, oh saya cinta, nggak bisa, harus ada tahap-tahapannya. Biar apa? Biar selamat. Biar apa? Biar nanti cintanya jadi indah, nggak sembarangan. Dan banyak sekarang rumah tangga yang berantakan, acak-acakan karena cintanya asal-asalan gitu. Nah, ini yang pertama, kagum. Kemudian yang kedua, kecenderungan salah satunya. Maksudnya apa? Nih, misalnya kita cinta ini karena apa? Oh, mungkin dia soleh, hafiz Quran. Nah, salah satunya nih. Kita cari tahu dulu. Hal yang sangat wajar kalau kita misalnya pengen mengenal orang tersebut, kita kenali dulu orangnya. Cari tahu dulu. Apalagi orang yang udah usianya menjenjang ke arah-arah pernikahan tuh, detik-detik ke pernikahan nih. Nadia, Aas, Aci, ya. Apalagi kalau udah mendekati pernikahan nih, hal yang sangat wajar dulu kita cari tahu, ini orangnya bagaimana, apakah emang baik, emang buruk, gitu. Harus, kalau orang bilang harus selektif ya, harus cerdas kitanya, harus cerdas. Jangan sampai kita terjebak dengan cinta buta, apalagi namanya mak comblang. Nah, tahu kan mak comblang? WA-an, SMS-an, ntar dibilang, kamu udah punya pacar belum? Ah, belum nih. Ah, cupu kamu.
Masa hari gini belum punya pacar? Karena orangnya kurang iman, masih goyah, pendiriannya kurang. Kayak gimana ya emang ya? Lah, coba-coba dulu boleh lah. Kayak gimana mau ngerasain. Nah, ini terjerumus nih. Hati-hati, banyak orang yang penasaran tentang pacaran, akhirnya pacaran. Nanti ya banyak tuh. Nah, kemudian setelah kita udah kagum, udah tahu alasannya, kemudian ke langkah selanjutnya kecenderungan salah satunya mencari tahu dulu alasannya apa, kemudian ya. Nah, yang selanjutnya adalah memutuskan untuk cinta. Ya. Memutuskannya tuh gimana? Yang pertama kita harus nyari ridho orang tua dulu. Ini orang tua suka enggak. Ini kita masih proses ya, belum tahap memasuki untuk cinta, proses dulu, tahapan dulu. Kalau misalnya orang tua nggak setuju atau ditolak sama calon, hati kita nggak terlalu sakit, biasa aja. Karena apa? Kan kita belum cinta, masih proses, masih tahapan, masih cari tahu. Nah, ini namanya cinta rasional. Banyak orang kadang-kadang langsung aja, saya suka sama dia. Wah, ini cinta ini. Pas ditanyain, saya rela berkorban demi kamu. Ntar orang tua dilanggar, Allah dilanggar karena nggak sesuai syar'i. Apalagi kalau misalnya ditanyain misal ke belakang, dalam hati, kamu mencintai orang itu karena apa? Bingung jawabnya, nggak tahu. Ini mah cinta asal-asalan. Ini bahaya ini ya. Jadi harus tahu dulu, jelas dulu kenapa ini. Apakah dia ini, mungkin dia soleh. Jadi kan kalau saya ditanya, Aas, kenapa kamu mencintai orang itu? Dia soleh, ibadahnya rajin, maka sekarang dia lagi hafaz Quran. Nah itu, iya bagus. Kamu tanya, kamu kenapa cinta sama dia? Nggak tahu, hati ini begitu. Kalau dekat sama dia, hati gitu. Itu ya Ci. Itu namanya. Nah, setelah memutuskan itu kan cari ridho orang tua dulu. Misal kita suka sama orang tersebut, coba tanya kiai dulu. Kita tanya kiai, kemudian ditolak juga, biasa aja kita. Karena apa? Belum cinta, masih proses, masih tahapan. Kalau kita udah cinta duluan, kemudian ditolak, sakit bukan? Sakit, kecewa. Nah, karena makhluk dulu, jadi jangan dahuluin Allah pokoknya mah. Nah, setelah kalau misalnya ditolak biasa aja, karena belum itu. Jadi kita tuh harus pintar, harus cerdas milih nih yang bagus yang mana, jangan asal-asalan ya. Sekarang kan banyak tuh yang ditanya, kenapa cinta sama dia? Nggak tahu, kemudian orang tua dilanggar, Allah dilanggar, sampai melewati batas rambu-rambu. Kalau misalnya ada yang melewati batas rambu-rambu, tinggalin. Walaupun dia udah katanya udah mau nikah, tapi melewati batas, tinggalin. Itu udah melewatin hal yang nggak disukai Allah gitu kan. Apalagi misal gini, saya lamar kamu, tapi saya akan menikahi kamu 4 tahun lagi. Alasan dong itu mah, 4 tahun lagi. Itu namanya memberikan kesempatan setan buat masuk gitu. Jangan mau dibohongin. Apalagi, kenapa aku ingin mendekati kamu? Kenapa mendekati kamu cuma mengenal doang? Tinggalin. Kalau kayak gitu mah harus jelas. Kita jangan mau jadi wanita yang kita harus yang cerdas, harus pintar memilih. Kalau kamu deketin saya harus serius. Kalau enggak, tinggalin. Karena banyak setan itu pinter, apalagi kalau kita kurang iman. Tipe-tipe kayak kita kan gak ada nih solehah nih, ada nggak nih? Ada lah, Betty nah. Gitu. Nah, setelah kita nyari ridho orang tua, kita memandang untuk masa depan. Apa sih untungnya ini buat saya kalau saya memilih dia? Bukan keuntungan materi ya, dia kaya nggak ya? Wah kaya nih, nggak, jangan. Tapi nanti kita berpikir nanti berkesinambungan kita ke depan nanti gimana nih? Apakah dia bisa membimbing saya? Apakah dia nanti bisa membuat saya lebih baik? Itu. Kemudian baru kita yang terakhir, yang ketiga. Ini masih tahap yang ketiga ya. Kan tahapannya yang pertama kagum,
yang kedua kecenderungan terhadap salah satunya, kemudian yang ketiga memutuskan cinta. Nah, memutuskan cinta ini ada tahapan lagi. Orang tua, kemudian memandang masa depannya bagaimana, apa untungnya bagi saya, untungnya dalam faktor agama ya. Kemudian yang ketiga baru diskusi. Diskusi tentang apa? Tentang lamaran dan pernikahan. Ingat, jangan mau dilamar sekarang dinikahinya 4 tahun lagi. Aduh, itu mah udah mulai nanti bisa setan-setan masuk nih di jalan nih gitu. Nah, kemudian yang keempat terakhir setelah apa tadi memutuskan cinta, mengabadikan cinta. Lewat apa? Mengabadikan cinta lewat apa? Pernikahan. Lihat pernikahan. Nah, di saat kita udah nikah, sudah kita memutuskan dengan tahap-tahapan yang tadi disebutkan. Nah, kita mulai menyuburkan cinta, menumbuhkan rasa cinta. Seperti itu. Jadi, jangan asal-asalan. Itu cinta rasional yang berdasarkan ilmu, berdasarkan akal, bukan irasional yang cinta buja yang nggak ada alasannya. Kan banyak nih orang yang merasa itu langsung aja ke nomor 3 memutuskan buat cinta. Saya cinta kamu. Nggak ada itu mah, hati-hati. Apalagi kalau laki-laki yang pintar puisi. Dikirimin puisi, padahal puisinya jiplak, nyari di Google. Jangan percaya, jangan gampang percaya. Terus kita, wah ini puitis, padahal nyarinya di Google. Iya, ntar ya. Nah, nanti kalau sudah mengabadikan, nah nanti pas saat pernikahan baru tumbuhkan rasa cinta, suburkan untuk pasangan kita. Jangan sembarangan ngasih cinta kita ke orang. Nanti kalau udah nikah baru kita tumbuhkan akhlak-akhlak yang bagus. Jangan sampai seperti kajian yang sebelumnya, jangan sampai suami dapat kita jadi rugi. Ternyata kirain soleh, ternyata begini, rugi saya gitu. Jangan sampai. Kalau bisa suami kalau mendapatkan kita tuh rasa masya Allah beruntung banget gitu. Kalau suami ngomong nada sekian, kita jangan tambah tinggi, lebih rendah lagi. Suami marah, kita tenangin, jangan ikutan marah. Suami banting 1 piring, kita banting 10 piring. Suami bilang 10 ucapan, kita 1000 ucapan. Cewek kan begitu. Aduh, gitu. Jadi akhlak harus dijaga juga nanti sama suami. Akhlak. Nah, kan kalau dalam Quran kan ada 4 ya yang harus dipilih wanita. Salah satunya agama. Kan banyak sekarang mah, banyak banget yang cuma nyari fisiknya, kekayaannya gitu. Padahal orang yang paling beruntung itu yang mendahulukan agama. Jadi kita harus sering ngaji biar terutama ngaji akhlak ke suami. Biar suami nggak rugi dapat kita. Saleh banget ini. Alhamdulillah gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi nggak ini? Ada yang mau bertanya? Ada belum? Apa ini? Kalau orang suka ngomong gitu, kadang cinta itu kadang suka memandang itu kamu suka sama dia karena itunya sih gitu kan. Karena apanya? Kayak misalkan kamu suka sama dia karena apa? Misalkan saya bilang saya suka karena dia anaknya, dia saya suka karena dia rajin sholatnya. Terus kan kita nggak memandang segi apapun itu katanya gitu. Tapi kan kalau misalnya kata saya gitu kan kalau misalnya suka sama dia karena kedekatan dia sama Allah, apa salah saya itu? Terus kata orang suka aja ngomong gini, kan cinta emang nggak mandang apa-apa, cinta itu kan nggak bisa diungkapin gitu. Ya itu makanya ini dibahas cara menyikapinya gimana kan, makanya jangan cinta asal-asalan, jangan cinta buta. Cinta gak memandang apapun, bohong amat. Misal kamu nanti kita nih banyak orang kan orang bilang nanti kalau sebelum cinta lihatnya mah fisik, tapi nanti kalau udah cinta yang dilihatin mah akhlak. Fisik tuh udah
nggak kelihatan. Banyak sekali sekarang kan yang durhaka sama suaminya. Jadi kalau dibilang misal cinta itu nggak memandang apapun kan, berarti itu cinta sasaran. Emang kamu mau dapat misal orangnya sopan dermawan tapi nggak sholat, mau nggak? Iya, itu harus tetap memilih. Makanya kita harus jadi wanita yang cerdas. Orang ngomong kayak gini tapi prinsip saya begini gitu, jangan sampai goyah. Kayak tadi aja, masa hari gini nggak pacaran, hati-hati. Iya ya, ya ini kita harus cerdas, harus jadi wanita cerdas, jangan asal-asalan seperti itu. Tapi pun dia sempat misalkan mau ke jenjang mau bisa dia, Heeh. cuman dia belum ada gitu, Belum ada apanya. materi atau segala macam gitu. Cuman dari saudaranya, dari teman-teman yang misalkan dia ngomong dia beneran pengen nyari yang serius gitu, pengen nyari yang benar-benar ke jenjang gitu. Cuman dia masih bingung tentang sama materi yang segala macam. Terus kan kata saya kan nikah itu tantangan yang terbaik. Selama udah mau serius aja dekat gitu, kenapa enggak? Cuman yang kita lihat belum siapnya kan, mungkin ada takutnya mau diremeh-remehin, kiranya gitu kan. Itu gimana Bun? Jadi kalau kita sebagai perempuan tidak boleh memberatkan laki-laki, tapi laki-laki harus memuliakan wanita. Kita nggak boleh memberatkan laki-laki. Misalnya saya kalau mau kawin mau emas 100 gram, padahal dia nggak mampu. Nah, berarti itu kan karena materi. Kita sebagai calon ya, istri salehah, jangan hidup nggak usah minta tinggi-tinggi ya kalau misalnya nggak mampu. Tapi udah hal biasa sih kalau misalnya laki-laki tuh pengen, kalau dia pengen tapi saya cuma segini karena ingin memuliakan kamu gitu ya. Saya pengen kamu gini gitu, walaupun kamu minta banget berapa, tapi saya belum kayak untuk kamu gitu, buat kamu aja, cuma diambil kepentok dengan itu gitu. Cuma ada niatan baik nih, gimana gitu Bun? ya, itu harus diskusi sama keluarga, karena kan kalau kita nikah kan pasti menghubungkan keluarga. Kamu nggak masalah, tapi bisa aja di keluarga kamu misal ada omongan, kasih pengertian ke suaminya, diskusi sama keluarganya, terutama biasanya keluarga perempuan. Sebenarnya mah kalau sekarang ini mah nikah itu ya nggak usah mewah, biasa aja. Nikah kan karena nanti setelah nikah itu perjalanan kita masih jauh, bisa buat usaha, bisa buat ini. Orang tuh mengadain resepsi buat apa? Pamer. Bingung makanannya apa nanti. Wah, makanannya harus enak nih. Biar apa? Makhluk, biar dipandang makhluk. Itu udah biasa aja. Kamu mau mewah, mau biasa, mau sederhana, tetap aja diomongin. Mau mewah diomongin, mau sederhana diomongin. Ya begitu kehidupan tetangga seperti itu. Jadi berusaha udah bersihin hati, biasa aja ya. Yang penting diskusi sama keluarga, kemudian sama pasangan, minta jalan tengah misalnya nggak mampu seperti ini gitu. Jangan sampai memberatkan sebelah, nanti habis nikah pusing. Resepsi mah cuma buat pamer doang. Oh ya, ada lagi nanti selanjutnya ini nanti ada sedikit kuis disampaikan nama siapa? Mbak Nadia. Oh, yang tadi itu. Kuis ya Nadia ya. Sekian ya, nih udah pertanyaan biasa. Question kuis. Ya. Sekian, dihabisin ya. Kalau nggak dihabisin bawa pulang. Kalau belum habis nggak boleh pulang. Ya. Sekian. Ini semoga bermanfaat ya sama para jomblo-jomblowers ya. Saya mah suka ngibulin yang pojok tuh. Rajin dia ngajinya mah. Sekian, nanti ada informasi selanjutnya nanti sama Mbak Nadia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang lanjut ke memanah ya. Kuis dulu. Oh, kuis. Langsung aja kuis. Apa nanti aja habis memanah? Habis mana aja ya?
Tapi ingatnya nanti pertanyaannya apa? Jawabannya dong. Pertanyaannya dulu dong, masa mana kan capek. Ingatlah ya, aku pada nyatet. Kalau masa cinta mah pada apal aja ini mah. Antar habis kemana aja? Ya udah, boleh. Saya duluan ya, saya mau ada acara keluar. Mohon maaf ya. Habisin makanannya. Kalau nggak habis nggak boleh pulang.